Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aidil Hidayat, NIM 105200247 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Lokal 2H. Di sini saya bertindak sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Khairul Anwar, NIM 105200222 dan Pipit Febriani, NIM 105200290. A. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib dipercayai oleh setiap muslim. Dialah yang menciptakan semua makhluk, mematikannya lalu membangkitkannya kembali. B. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 1. Sifat wajib dan sifat mustahil. A. Wujud artinya ada. B. Qidam. C. Baqa. D. Mukhalafatul lil hawadis. E. Qiyamuhu binafsi. F. Wahdaniyah. G. Qudrat. H. Iradat. I. Ilmu artinya mengetahui. J. Hayat. K. Sama'. L. Basar. M. Kalam. 2. Sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. 1. Menyadari sepenuhnya bahwa apa yang terjadi di dunia ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi hambanya. 2. Berhati-hati dalam menyikapi hidup di dalam dunia yang fana ini, karena kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban kelak. 3. Merasa bahwa seseorang harus dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Apapun yang kita kerjakan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, sembunyi atau terang-terangan, pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Asmaul Husna, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna yang berjumlah 99. Asmaul Husna ini juga terdapat dalam satu di antara surat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman yang artinya, "Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia." Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama baik. Quran surat Taha ayat 8. D. Pengertian tauhid. Tauhid menurut istilah adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, penciptaan, pemeliharaan, pemilikan, uluhiyah, ikhlas beribadah kepadanya, dan dalam al-as'am was sifat, nama-nama dan sifatnya. Tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatannya. Contohnya, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa macam peribadatan yang telah disyariatkan olehnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, doa, dan lain-lain. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya maupun yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanpa mentakwil tawil, memisalkan tafsil, menanyakan bagaimana takyif, dan meniadakan tathil dari nama dan sifat tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian E, yaitu pembagian syirik. Yang pertama, syirik yang terkait dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa Allah mampu menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan atau mematikan dan lainnya. Dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4, Allah berfirman bahwa Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya dari segala sesuatu, Dia tidak beranak dan Dia tidak pula diperanakan. Baiklah, pada bagian kedua yaitu syirik uluhiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah, dan lainnya yang termasuk sifat-sifat uluhiyah. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 191 dan 192, Allah berfirman, "Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepadanya. Penyembah-penyembah dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan." Yang ketiga, syirik dalam asma dan sifat, yaitu seseorang yang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki.
seperti mengetahui perkara gaib dan sifat-sifat lainnya yang mempersekutukan kekhususan Allah yang Maha Suci. Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, dan percaya kepada ucapannya, maka dia mengkufuri dan diturunkan Allah kepada Muhammad. Sesungguhnya pengobatan dan mantra-mantra, kalung-kalung, penangkal sihir, dan guna-guna adalah syirik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, syirik menurut kadarnya. Yang pertama, syirik akbar atau besar, dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, syirik dalam berdoa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, dan syirik dalam kecintaan. Yang kedua yaitu syirik ashar atau syirik kecil, yaitu riya. Hal ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, akan tetapi pelakunya wajib untuk bertaubat. Selanjutnya yaitu syirik i'tiqadi. Syirik syirik berupa keyakinan, misalnya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan memberi rezeki pada kita, namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang digariskan kepada kita. Hal ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Yang kedua, syirik amali, yaitu syirik amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti menyembelih untuk selain Allah dan bernazar untuk selain Allah dan lainnya. Yang ketiga, syirik lafzi, yaitu setiap lafzi dihukum oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah, seperti perkataan orang, "Tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau, dan aku bertawakal kepadamu. Kalau bukan karena Allah, si fulan maka akan begini begitu." Dan F, bahaya melakukan perbuatan syirik. Syirik bukanlah hanya diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Hal tadi memang termasuk syirik, namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam masalah ibadah, jika ada satu ibadah dipaling kepada selain Allah, itu juga termasuk syirik. Berikut ada beberapa bahaya jika kita melakukan syirik. 1. Selalu merasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia akhirat. Orang-orang yang beriman tidak dicampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Yang kedua, orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang menghendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Selanjutnya, G. Syirik kontemporer. Syirik kontemporer ini menyebabkan manusia tidak bisa mengelak dan dengan terpaksa untuk mengikutinya. Syirik ini banyak sekali jumlah turunannya, bukan hanya dari sihir dan juga perdukunan, tetapi syirik kontemporer berupa demokrasi, kapitalis, sosialis, dan budaya sekularisme. Yang pertama, syirik dalam bidang seni. Seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari kehidupan sehari-hari dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa dan perasaan. Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa seni 1. Merupakan ciptaan manusia yang menghasilkan karya. 2. Karya yang memiliki keindahan atau estetis. Yang ketiga, karya yang mengandung makna simbolik. Yang kedua, syirik dalam bidang budaya. Aktivitas-aktivitas seperti mengunjungi para wali, mempersembahkan hadiah, dan meyakini bahwa mereka mampu mendatangkan keuntungan atau kesusahan, mengunjungi kuburan mereka, mengusap-ngusap kuburan tersebut dan memohon kepada mereka, seakan-akan Allah Ta'ala sama dengan penguasa dunia yang didekati oleh para tokoh mereka dan orang-orang dekatnya. Bahkan, manusia telah melakukan syirik apabila mempercayai bahwa pohon kurma, pepohonan lain, sandal, atau juru kunci makam
dapat diambil berkahnya. Syirik dalam bidang politik. Sebelumnya menjelaskan tentang syirik di bidang politik, kita mesti tahu arti dari politik itu sendiri. Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, di mana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Pengertian politik secara etimologis adalah dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya negara, kota. Pada penggunaan kata tersebut berkembang, di antaranya 1. Polities atau artinya warga negara, 2. Politikos artinya kewarganegaraan, 3. Politik epitisme artinya ilmu politik, yang keempat politisia artinya pemerintahan negara. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengertian syirik dalam bidang politik itu adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Syirik dalam bidang pengetahuan juga disebut syirku al-ilmi. Inilah syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Mereka mengagungkan ilmu sebagai maha segalanya. Mereka tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah. Yang terakhir, syirik dalam bidang ekonomi, yaitu beribadah dengan maksud mencari pamrih manusia semata. Syirik tidak diridhoi oleh Allah. Kezaliman yang mengakibatkan bencana di dunia dan neraka di akhirat. Orang musyrik akan menyesal di akhirat. Tuhan yang mereka sekutukan tidak dapat menolongnya dari azab Allah. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.